Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Hajar Rabiatul Oktaviana. Saya kelas 6A semester 6 Pendidikan Bahasa Inggris. Sekarang saya akan memberikan oral report tentang Robinson Crusoe chapter 6 dan merintihlah dalam sujudmu dari chapter 20 sampai dengan chapter 35. Baik, Robinson Crusoe pada chapter 6 ini terdampar di sebuah pulau, namun teman-temannya sudah tidak terselamatkan lagi atau sudah meninggal dunia sejak ombak badai menerjang di tengah lautan. Kemudian Robinson Crusoe terdampar di sebuah pulau yang dimana pulau itu tidak ada sama sekali binatang buas dan hanya Robinson Crusoe yang tinggal di pulau itu, sehingga pulau itu bisa menjadi tempat pemasok makanan Robinson Crusoe seperti kambing dan lain sebagainya. Hingga Robinson Crusoe mulai membangun rumahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Robinson Crusoe tinggal di rumah dan membuat sebuah gua atau melubagi bebatuan di dataran tinggi untuk membuat sebuah rumah. Robinson Crusoe akhirnya memiliki sisa bubuk-bubuk mesiu, tapi ia takut bubuk-bubuknya itu akan meledak suatu hari nanti. Hingga pada akhirnya Robinson Crusoe memiliki sebuah ide untuk memisahkan bubuk-bubuk mesiunya itu ke dalam kaleng-kaleng atau tempat-tempat kecil yang terpisah, sehingga pada suatu hari nanti jika ada yang meledak, tapi tidak akan meledak semuanya. Dan Robinson Crusoe menyesali perbuatannya. Dia menganggap bahwa dia tidak akan bisa keluar dari pulau itu, tapi dia mengingat kembali bahwa itu adalah karunia Tuhan karena hanya dia yang selamat dari pulau tersebut. Baik, kita beralih ke chapter 20, merintih dalam sujudmu. Baik, chapter 20 dan 35. Di chapter 20 ini adalah Savitri memiliki perasaan atau memendam perasaannya kepada dosen Williamnya, namun dosen Williamnya tidak tahu apa sih perasaan Savitri sebelumnya, hingga pada suatu hari Savitri pun mengungkapkan perasaannya kepada dosen William. Ia berharap sekali bahwa dia akan diterima, namun pada akhirnya Savitri tidak diterima oleh dosen William tersebut karena dosen William masih mencintai seorang sosok yang bernama Agisna, yaitu cinta pertamanya, wanita berhijab dan sangat soleh-soleha akan agamanya. Kemudian selanjutnya ada teman Agisna yang berasal dari kampusnya dulu yang dia pernah menolaknya. Agisna pernah menolak pria itu bernama Iwan. Kemudian pria itu mengajak Agisna pergi makan ke sebuah kafe, namun ya Agisna mengikutinya, namun di sana pria itu menunjukkan perasaannya kembali, tapi Agisna menolaknya lagi karena dia merasa dia tidak mau memiliki hubungan selain pernikahan, yaitu pacaran, karena dia juga sudah trauma dengan pernikahan sebelumnya, yaitu mantan suami pertamanya. Namun kemudian Iwan memiliki sesuatu yang sangat bejat dalam pikirannya. Suatu hari Iwan mengajak Agisna ketemu di apartemennya, namun ternyata di sana Iwan memiliki niat yang buruk. Dia menodai Agisna, namun untung saja Sophia langsung membantu Agisna dan sekuritinya. Setelah itu Agisna merasa trauma dan tidak bisa bangkit lagi, namun tidak membutuhkan waktu yang lama, Agisna mulai bangkit. Nah, beberapa saat kemudian Agisna itu memenangkan tempat pertama atau posisi pertama dalam peranan kostum di sebuah tempat fashion show di Paris yang ditemani oleh dosen William. Dan kemudian banyak sekali teman-temannya yang mengucapkan selamat kepada Agisna akan kemenangannya. Dan di sana Agisna mulai move on akan kejadian tersebut yang menimpa dirinya. Dan Agisna pun merasa lega sekali dan ia bertemu dengan CEO tampan yang mengajaknya bekerja sama di dalam bidang fashion show tersebut atau di bidang mode atau bisa dibilang tata busana tersebut.
Tapi akankah si CEO tampan tersebut merebut hati Agisna kembali, ataupun Agisna hanya akan tetap kukuh akan pendiriannya? Kemudian di hari selanjutnya William masih sangat berharap kepada Agisna. Dia berharap bahwa Agisna akan menerimanya kembali, namun entah apa yang membuat Agisna, tapi diketahui dari cerita-cerita sebelumnya atau kejadian-kejadian sebelumnya, Agisna menolak William karena kepercayaan mereka berbeda. Namun entah sekarang apakah Agisna akan luluh, tapi atau bagaimana mungkin seorang Agisna yang memiliki watak soleh-soleha dan baik hati sekali akan menerima William dengan agamanya tersebut. Mungkin diandaikan saja kalau William pindah ke agamanya dan pindah ke agamanya Agisna dan dia menjadi seorang muslim, mungkin Agisna akan menerimanya langsung tanpa ada namanya pacaran. Kemudian William belum bisa move on. Dia berharap sekali bisa mendapatkan cintanya Agisna. Entah Agisna sangat susah ditebak untuk mendapatkan hatinya. Dari kejadian-kejadian sebelumnya, sebelum ia ditinggal suaminya, belum lagi dia dilecehkan oleh temannya, belum lagi dia tidak bisa menerima cintanya Pak William karena agamanya, dan dia sangat-sangat trauma akan kejadian-kejadian sebelum yang menimpa dirinya. Namun disayangkan sekali kalau Agisna menolak kebaikan hati William. Dia sangat romantis, sangat baik, mau mengajaknya makan dan minum tanpa pamrih. Kemudian dia mau mengajak Agisna tanpa menyentuhnya sedikit pun, atau bukan masalahnya, tapi William selalu menjaga kehormatan Agisna, dan William sangat menghargai itu bahwa dia adalah seorang muslim. Tapi kita sebagai pembaca berharap bahwa nanti pada akhirnya William dapat menerima Agisna dengan sangat baik, kemudian Agisna menerima William. Tapi saya sebagai seorang muslimah juga berharap bahwa William akan pindah agama atau mengikuti agamanya Agisna. Walau memang Agisna itu sangat sayang terhadap agamanya dan dia dididik dengan pendidikan moral agama yang sangat baik di rumahnya. Sekian dan terima kasih dari saya, Oral Report dari Lala Hajar Rabiatul Oktaviana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.